Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Ami. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5 dan 6. Disimak baik-baik ya nak. Di sini Ustazah memiliki 4 buah gambar. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat cerita berdasarkan gambar. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, hal yang perlu anak Ustazah lakukan yaitu mengamati gambar yang akan dibuat menjadi sebuah cerita. Ustazah beri contoh. Pada gambar pertama, Ustazah membuat cerita yaitu pada hari libur sekolah, Edo, Dani, dan Bayu bermain pasir di halaman rumah. Pada gambar yang kedua, setelah bermain, Edo, Dani, dan Bayu bersiap-siap untuk makan. Sebelum makan, Dani mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Bayu tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Gambar yang ketiga, mereka bertiga pun makan dengan lahapnya. Gambar yang keempat, keesokan harinya, Edo dan Dani mendapat kabar jika Bayu mengalami sakit perut, dan mereka pun menjenguk Bayu di rumahnya. Nah, dari cerita ini, kira-kira anak Ustazah tahu nggak mengapa Bayu itu sakit perut? Untuk mengetahuinya, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Nah, ketika Edo, Dani, dan Bayu sedang bermain pasir, ternyata Bayu itu memegang cacing tanah. Nih, setelah memegang cacing, Bayu tidak langsung cuci makan, namun Bayu langsung makan. Nah, maka dari itu, Bayu mengalami sakit perut yang diakibatkan karena kuman-kuman yang ada di tangan Bayu itu menempel di makanan yang Bayu makan, sehingga kuman-kuman tersebut juga masuk ke dalam tubuh Bayu yang mengakibatkan Bayu mengalami sakit perut. Jadi hari ini Ustazah ingin memberikan aturan sebelum makan. Aturan yang pertama yaitu makanan harus bersih dan sehat. Mengapa harus bersih dan sehat? Kebersihan makanan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Jika makanan tidak bersih, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan dan proses pertumbuhan. Aturan yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Apa gunanya? Agar tangan kita bersih dari kuman-kuman yang ada di tangan, sehingga saat kita makan, kuman itu tidak ikut masuk ke dalam makanan yang kita makan dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Aturan yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan, di mana anak Ustazah ketahui bahwa berdoa itu merupakan salah satu contoh bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki dan karunia-Nya. Sikap syukur. Nah, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti itu artinya kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, di sini saja ada sebuah gambar peternakan sapi, ada gambar susu kemasan, pabrik susu sapi, dan orang lagi meras susu sapi. Nah, kenapa kita membahas mengenai susu sapi? Karena susu sapi itu merupakan salah satu minuman sehat dan banyak mengandung vitamin. Salah satunya yaitu kalsium dan protein, di mana kedua vitamin ini sangat baik untuk proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, di sini Ustazah punya cerita. Dari cerita ini nanti kita akan menjawab soal beberapa perusahaan mengelola susu sapi dalam bentuk kemasan siap saji agar lebih mudah untuk dikonsumsi. Nah, di sini Ustazah memiliki data jumlah susu yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu
besar atau sebanyak 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E yaitu 2.200 kotak. Nah, dari data di atas, coba untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ini saja ada pertanyaan. Manakah perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu kemasan? Nah, di sini anak saja diminta untuk mengingat kembali bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang paling besar ke terkecil. Kan lalu saja sudah memberikan bagaimana cara mengurutkan bilangan, yaitu dengan menggunakan tabel nilai tempat. Nah, hari ini kita juga akan menggunakan tabel nilai tempat. Dan untuk mengurutkan sebuah bilangan, kita mulai dari bilangan ribuan dulu. Kita lihat dulu bilangan ribuan. Di perusahaan A itu ada 1, 3, 4, 3, 2. Nah, dari bilangan ribuan ini ternyata berbeda jumlahnya. Dari sini kita cari manakah bilangan yang jumlahnya lebih besar. Ternyata yang bilangan yang jumlahnya lebih besar yaitu 4. 4 itu berada di perusahaan C. Jadi jawabannya perusahaan C. Perusahaan C merupakan perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu kemasan. Soal nomor 2, manakah perusahaan yang paling sedikit menghasilkan susu sapi? Masih sama caranya, yaitu dengan melihat nilai tempat pada ribuan. Ada 1, 3, 4, 3, dan 2. Nah, dari kelima bilangan ini, manakah bilangan yang memiliki nilai terkecil? Nah, ternyata nilai terkecil itu ada 1, dan 1 itu berada di perusahaan A. Jadi, jawabannya perusahaan A. Perusahaan A merupakan perusahaan yang paling sedikit menghasilkan susu kemasan. Soal lain, berapakah jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan B dan E? Nah, cara menjawabnya diketahui perusahaan B jumlahnya itu 3.000 kotak, perusahaan E itu ada 2.200 kotak. Yang ditanya yaitu jumlah seluruh susu pada perusahaan B dan E. Untuk menjawabnya kita menggunakan jalan ke bawah, di mana kita menuliskannya sesuai dengan nilai tempat, yaitu nilai satuan diletakkan di satuan, nilai puluhan disejajarkan dengan nilai puluhan, ratusan sejajar, ribuan juga sejajar. Oke, kita tambah. Nah, ternyata 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi, jumlah seluruh susu kemasan pada perusahaan B dan E yaitu sebanyak 5.200 kotak. Soal yang lain, berapakah jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D? Jawab, perusahaan A ada 1.200 kotak, perusahaan D ada 3.250 kotak. Yang ditanya jumlah seluruh susu pada perusahaan A dan D. Masih sama, kita menggunakan jalan ke bawah dengan meletakkan nilai tempat yang sejajar. Kita tambah 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 5 hasilnya 5, 2 tambah 2 hasilnya 4, 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi, jumlah seluruh susu kemasan pada perusahaan A dan D yaitu sebanyak 4.450 kotak. Nah,
sampai di sini anak ustazah sudah paham? Jika ada pertanyaan, maka anak ustazah boleh langsung menanyakannya ke ustazah. Nah, di sini ada soal. Yang pertama itu soalnya, buatlah cerita dari gambar di bawah ini. Jadi anak ustazah harus membuat cerita dari gambar yang sudah ustazah berikan. Yang kedua, soalnya ada di buku pena, yaitu di halaman 23. Soal yang ketiga yaitu latihan soal subtema 1 halaman 27. Nah, untuk latihan soal subtema 1 halaman 27, soal SBDP tidak dikerjakan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajarin tadi dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Dan ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.